Hakim bin Hizam. Kenapa Hakim bin Hizam? Min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min kubara'i Quraisy. Ya, Hakim bin Hizam ini salah satu pembesarnya Quraisy. Pembesarnya Quraisy. Wa huwa min ajwadil Arab. Ya, sahabat Hakim bin Hizam ini salah satu orang yang paling dermawan. Ya, orang yang paling dermawan di kalangan sahabat. Atau secara keseluruhan orang Quraisy. Ya, ini orang di Mekah di kalangan orang-orang Quraisy, ini orang terkenal paling dermawan. Ya. Wa min ulil albab. Ya, dan ini orang termasuk orang yang sangat cerdas, cerdik ya dalam perpolitikan di orang-orang Quraisy saat itu. Perekonomian, politik, ini orang paling cerdas, salah satu orang paling cerdas di kalangan kaum Quraisy, ya. Dan di sini disebutkan bahwa Hakim bin Hizam ini, ya, wulida fi jawfil Ka'bah. Dia orang yang lahir di dalam Ka'bah. Ya, diriwayatkan seperti itu. Wala yuhfadz dzalika li ahadin siwa, la yu'raf anna ahadan fit tarikh wulida fil Ka'bah, ya, kecuali dia ini. Jadi Hakim bin Hizam ini kenapa disebut menarik ya kisah beliau ini, salah satunya adalah beliau satu-satunya orang yang diriwayatkan lahir di dalam Ka'bah. Ya, lahir di dalam Ka'bah. Enggak ada orang sampai sekarang ya yang sampai kepada kita riwayatnya yang lahir benar-benar di dalam Ka'bah kecuali siapa? Hakim bin Hizam ini. Ya. Hakim bin Hizam ini. Wa annahu 'asha 20 wa mi'ata sanah. Ya. Dia berumur 120 tahun. Usianya berapa? 120 tahun. 60 tahun dia hidup dalam masa kejahiliahan, jahiliyah, musyrik. 60 tahun separuhnya dia hidup dalam masa Islam atau dalam keislaman. Ya, ini luar biasa nih. 60 tahun dalam masa jahiliyah ya, dalam keadaan musyrik, 60 tahun dalam keadaan Islam. Hakim bin Hizam. Ya, beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ya. Ketika beliau masuk Islam, Fathu Makkah, usia beliau 60 tahun. Ya, usia beliau adalah 60 tahun. Dan salah satu kelebihan beliau atau keistimewaan beliau adalah penanggung jawab Darun Nadwah. Tahu Darun Nadwah, Pak? Darun Nadwah itu kalau kita istilahkan sekarang kayak DPR-nya orang-orang Quraisy. Ya, itu tempat majelisnya orang Quraisy. Ya, yang dibangun oleh ya Qusay bin Kilab. Ya, leluhurnya orang-orang Quraisy. Jadi Darun Nadwah itu tempat elit, ya, tempat elit-elitnya orang-orang Quraisy untuk apa? Rapat. Ya, untuk rapat, memutuskan sesuatu sebagaimana yang ketika orang-orang Quraisy mau memutuskan untuk membunuh siapa? Rasulullah. Ya, itu rapatnya di mana? Di Darun Nadwah itu, tempat elitnya Quraisy di situ. Ya. Mereka saling rapat di situ bagaimana kita bunuh Muhammad, ya. Kalau misalnya satu kabilah bunuh Muhammad, pasti nanti ya Bani Hashim akan berperang dengan kabilah tersebut. Enggak mungkin. Ya, terus digojlok di situ ide tersebut, ide membunuh Muhammad ya. Akhirnya mereka sampai kepada keputusan apa? Masing-masing kabilah yang ada ya menghunuskan pedangnya. Masing-masing angkat pedang untuk membunuh Muhammad, ya. Jadi kalau misalnya Bani Hashim ngamuk mau berperang, mereka harus berperang kepada kabilah-kabilah yang ada. Wah, jenius, ya kan? Karena orang-orang elit di situ, yang hadir di situ di Darun Nadwah itu orang-orang elit. Nah, Hakim bin Hizam ini penanggung jawabnya karena dia salah satu orang yang paling cerdas, ya kan? Perpolitikan, bisnis segala macamnya di situ. Ya, Darun Nadwah juga menentukan kebijakan-kebijakan ya politik di Kota Mekah, kemudian perniagaan semuanya mereka yang ngatur.
Darun Nadwa itu tempat elit. Ya, pada kisahnya ya Hakim bin Hizam bisa sampai menjadi penanggung jawab pemegang kunci Darun Nadwa, ya. Beliau membeli ya kunci Darun Nadwa itu dengan sekendi khomer. Ya, sekendi khomer. Jadi kisahnya, jadi kan apa namanya Darun Nadwa itu sebenarnya diberikan tanggung jawabnya kepada ya Bani Abduddar. Ya, kalau dalam sejarahnya seperti itu, Bani Abduddar. Ya, salah satu ketika pemegang kunci dari Bani Abduddar ini lagi mabuk, ya, kemudian bersama siapa? Bersama si Hakim bin Hizam ini, mabuk, berdua mabuk. Karena saking mabuknya Hakim bin Hizam dan temannya ini, Hakim bin Hizam bilang, jual kepada saya Darun Nadwa. Ya, temannya ini udah mabuk berat. Maka diterima itu. Ya, oke, saya jual Darun Nadwa kepada engkau. Ya, kemudian si Hakim bin Hizam bilang apa? Berapa harganya? Sekendi khomer. Ya, sebotol khomer. Kalau lagi mabuk gitu ya, akhirnya Hakim bin Hizam belum mabuk-mabuk banget, ya, akhirnya kumpulin saksi-saksi. Nih, dia sudah jual Darun Nadwa kepada saya. Ya, dijual akhirnya Darun Nadwa kepada Hakim bin Hizam. Dan di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Darun Nadwa dibeli. Harganya berapa? Dibeli sama Muawiyah bin Abi Sufyan, Darun Nadwa. Harganya berapa? 120.000 dinar. Belinya satu botol khomer, dijual oleh siapa namanya? Hakim bin Hizam 120.000 dinar. Ketika ditanya, ya, kenapa dijual Darun Nadwa, itu ada nilai historinya segala macam. Ya, maka dia bilang sudah berlalu masa itu. Sekarang kita sudah masa Islam. Ya, udah enggak elit lagi Darun Nadwa itu. Enggak ada nilainya lagi, enggak ada kemuliaannya lagi. Kemuliaan satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi ingat bahwa Hakim bin Hizam ini orang yang paling dermawan. Maka dapat 120.000 dinar, langsung dibagi-bagikan kepada orang-orang. Ya, langsung dibagikan kepada orang-orang itu duit dari Muawiyah bin Abi Sufyan.